kapasitas Bang Irwan sebagai Ketua DPRD Morowali. Baik. Apakah benar DPRD Morowali tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP? Itu tidak diperbolehkan. Kami sangat curiga di situ. Kok pesawat Airbus, Boeing dari Cina langsung turun ke Morowali 3 kali flight per hari. Yang kami temukan di satu kawasan industri PT Wangxiang itu ada mengeluarkan surat administrasi mereka itu menggunakan stempel Palu Arit. Ini fakta loh. Di kawasan industri IMIP, bendera merah putih berkibar dengan tegak. Itu sangat berat kami mau ungkapkan. Karena apa? Di kawasan industri PT IMIP itu sudah kebanyakan nama-nama jalan, itu nama-namanya sudah tulisan Cina. Saya sedih Bang hari ini. Banyak saudara saya yang dipenjara, yang mempertahankan hak-hak mereka. Sampai dikriminalisasi oleh para aparat. Dan hari ini, detik ini, masih banyak yang berteriak tentang hak-hak mereka, tanah mereka, kebun mereka yang dirampas oleh oligarki hari ini. Rezim Pak Joko Widodo memang sangat kejam bagi kami. Bahkan dia yang meresmikan kawasan industri tersebut dan bandara, kami dibungkam. Jangan bersuara keras. Adik saya saja, sampai dia berdarah-darah. Kedaulatan wilayah kami, Bang, sudah hampir dari ujung Morowali sampai ujung Morowali dikuasai oleh orang-orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan dengan putra daerah Morowali yang akan mengungkapkan kegelisahannya terkait dengan eksplorasi sumber daya alam di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah yang ternyata tidak berdampak terhadap rakyat di sana. Seperti apa ceritanya? Langsung saja saya sapa narasumber kami, Ketua DPRD Morowali, Sulawesi Tengah, periode 2014-2019, Irwan Arya. Bang Irwan, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah hadir. Apa kabar Morowali, Bang? Hari ini, bagaimana Morowali hari ini? Morowali hari ini lagi tidak baik-baik saja, Bang. Apa kegelisahan utama rakyat Morowali hari ini? Yang pertama, dari segi investasi yang hadir, ada 5 atau bahkan lebih smelter yang telah hadir di Kabupaten Morowali sebagai smelter yang terbesar di Asia Tenggara maupun di Asia di bidang sektor pertambangan nikel. Di antaranya, yang pertama smelter PT IMIP. Satu kawasan industri, ada 3 smelter yang terbesar di situ. Smelter tentang masalah pabrik stainless steel. Yang kedua, tentang masalah pabrik baterai lithium untuk mobil listrik. Yang ketiga, satu kawasan lagi, itu pabrik kelapa terbesar. Jadi, ini yang menjadi aneh bagi kami, ini pabrik kelapa ini yang dibangun di kawasan industri PT IMIP, itu bahan bakunya entah dari mana nanti. Ditambah lagi, ada kawasan industri PT Transon. Ini bergerak di sumber nikel juga. Yang ketiga, ada pabrik PT BTIG. Itu juga dari sektor pertambangan nikel juga. Dan ada pabrik PT Wangxiang, itu di sektor pertambangan nikel juga. Dan ada yang hari ini yang kurang lebih hampir lebih 1 abad, yaitu dulu PT Inco kita kenal, itu sekarang ini berubah nama menjadi PT Vale Indonesia. Yang akan membangun kawasan industrinya juga yang tertuang dalam kontrak karya, namun sampai hari ini belum juga memberikan suatu bukti bahwa benar-benar mau membangun suatu smelter yang terbesar juga di Morowali, khususnya di sektor pertambangan nikel. Kami melakukan perlawanan, demonstrasi itu untuk melawan PT Vale, sampai kami membakar dulu, Bang. Bakar kantornya PT Inco dulu, membakar fasilitas mobilnya. Karena apa? Kami inginkan kesejahteraan. Karena PT Vale dulu sudah mencaplok kami punya perkebunan,
masyarakat, perumahan masuk dalam kawasan kontrak karyanya. Ya. Itu. Kapasitas Bang Irwan Siap. sebagai Ketua DPRD Morowali Baik, siap. tahun 2014-2019. Siap. Apakah benar DPRD Morowali tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP? Iya, benar Bang. Karena pertama kali kami mau menyoroti tentang masalah persoalan baik tenaga kerja asing maupun pembangunan bandara, itu kami sempat menyoroti tentang pembangunan bandara kami mau masuk di kawasan. Itu tidak diperbolehkan. Itu. Sampai kami melakukan protes, kenapa lagi pihak PT IMIP pada tahun 2017, saya masih Ketua DPRD, itu melakukan pembangunan bandara. Itu di dalam kawasan industri. Sedangkan sudah ada bandara pemerintah domestik, yaitu Bandara Maleo. Gitu. Sehingga saya sampaikan, mendingan saja anggaran dana pembangunan di kawasan industri IMIP kita alihkan ke perpanjangan runway atau pengembangan Bandara Maleo yang ada sudah dimanfaatkan oleh baik pemerintah maupun masyarakat. Kenapa lagi dibangun lagi bandara? Sehingga kami sangat curiga di situ. Itu. Kenapa manajemen pihak PT IMIP ini itu memaksakan untuk membangun bandara tersebut? Itu ada apa? Itu. Setelah kami memantau, melihat kok pesawat Airbus, Boeing dulu itu mungkin ya pesawat dari Cina langsung turun ke Morowali. Itu. Flight-nya 1, 2, 3 kali flight per hari. Kami bertanya-tanya, ini pesawat ini membawa apa sih? Ternyata kami menelusurinya, wah, tenaga kerja asing yang dari Cina itu yang dibawa oleh pesawat maskapai tersebut. Direct langsung ke Bandara IMIP. Iya. Sehingga dulu terjadi demonstrasi besar-besaran, termasuk adik saya dulu yang pimpin demonstran dulu menelusuri tentang keberadaan TKA tersebut. Itu sampai dulu adik saya juga dibabak belur oleh aparat, itu sampai berdarah-berdarah gitu. Itu TKA dulu itu ada 3 itu sumber kedatangan untuk di Morowali, lewat darat, lewat udara juga. Itu, dan lewat laut. Itu. Sehingga kami bertanya, kok ini bebas sekali ini? Itu. Saya waktu itu masih Ketua DPRD, itu, hadir di bandara di Soekarno-Hatta di pemerintahan Tangerang ya, untuk mengecek, karena dulu kan masih di sini Bang. Itu berapa jumlah TKA yang masuk di Morowali, itu kami tidak diberikan data. Kami mencari data tersebut, ingin mau mengecek itu, sehingga kami bisa mendapatkan itu tentang PAD kami itu dan berapa izin masuk tenaga asing yang telah hadir di Morowali, kami tidak dapatkan juga. Oke, gitu. Bang Irwan, jadi siapa yang mengawasi kedatangan tenaga kerja asing yang masuk ke Bandara IMIP ini? Sepengetahuan kami, di Bandara Maleo saya dulu, Pak, itu imigrasi belum ada di situ. Apalagi di bandara kawasan industri PT IMIP. Nggak ada situ, baik imigrasi maupun bea cukai. Itu. Jadi kami sangat-sangat prihatin tentang kondisi ini, agar betul apa yang dikatakan oleh Pak Menhan, Pak Safri Samsudin itu, negara dalam negara, betul itu adanya. Karena nggak ada pengawasan dari pemerintah langsung. Itu. Apakah TKA yang masuk di Morowali ini Pak legal atau ilegal? Sehingga kami butuhkan kehadiran negara di situ. Kalau perlu ambil alih bandara IMIP tersebut. Itu. Sehingga kita bisa tahu apa-apa saja yang dibawa oleh pesawat, baik yang datang dari luar negeri dan apa yang dibawa keluar dari Morowali. Itu. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan kami. Masih berlangsung sampai hari ini? Sampai hari ini, detik ini masih ada penerbangan yang membawa TKA tersebut. Aktivitas itu? Iya, aktivitas itu. Direct langsung? Direct langsung. Ke Bandara IMIP? Iya. Dan tidak ada pengawasan? Hari ini kami dapat informasi dari lapangan, nggak ada. Tidak ada perwakilan institusi negara? Iya. Imigrasi, bea cukai? Sampai hari ini nggak ada. Itu.
Jadi kemarin sangat kami merasa sangat kecewa juga, itu padahal kami sudah mensupport Pak Menhan dengan kegiatan kemarin untuk pengambilan alih bandara tersebut. Itu kami pikir ya alhamdulillah itu bandara tersebut sudah diambil oleh negara, oleh pemerintah pusat dan bisa kita manfaatkan untuk seluruh masyarakat. Ternyata sampai hari ini belum juga. Tadi saya kontak teman-teman di DPRD, itu mereka belum bisa masuk juga untuk mengawasi sebagai fungsi penguasaannya mereka. Saya bilang, loh, ini yang perlu kita sikapi secara serius. Oke, Bang Irwan, ketika Iya. menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali Iya. 2014-2019, apa alasan dari pihak manajemen PT IMIP melarang anggota dewan untuk masuk ke sana? Iya, kami tidak dapatkan alasan juga. Kami sudah coba mengkoordinasikan agar bisa kita coba berkolaborasi ya, itu sehingga apa sih alasan PT IMIP sehingga kami dilarang untuk masuk mengecek itu baik berapa TKA yang masuk, berapa penerbangan sehari. Kalau kita cek di flight radar kan, itu ada penerbangan landing terus 2-3 kali per hari. Itu Boeing, Airbus. Itu satu pesawat saja kalau membawa TKA itu berapa ratus orang. Oke. Itu. Jadi hari ini kami harapkan bantuannya. Itu sehingga kami juga masyarakat bisa merasakan dan bisa apa yang di hari ini didapatkan Oke, itu oleh Bang Irwan, pusat. Ya, selain DPRD, Pemda Morowali tidak bisa masuk juga? ya. Semenjak kami menjabat, kami kan ini kalau membahas tentang masalah itu keterlibatan bupati, pemerintah kan, Pemerintah daerah. iya pemerintah daerah dan pihak perusahaan itu kami tidak terlalu ikut campur. Kami hanya memantau sebagai fungsi pengawasan kami. Contoh kami saya sebagai anggota perwakilan rakyat untuk di DPRD untuk meminta masuk ke kawasan itu agak susah. Sana tahu kalau bupati ya, karena mungkin mereka terafiliasi dengan pihak perusahaan manajemen, mungkin ya agak beda pelayanannya juga. Tapi sampai hari ini, mulai bupati yang masa saya menjabat, istilah bupati tahajud ya, itu dan sampai hari ini, itu lebih parah lagi hari ini, Bang. Hari ini lebih parah? Iya. Di mana parahnya? Parahnya, karena bupati hari ini mungkin hasil ciptaan oligarki dari pihak PT, ya kita tahu lah, yang hari ini berkuasa itu di kawasan industri tersebut. Kita tahu kok, dia terpilih gara-gara ada support dari oligarki itu. Se-eksklusif apa kawasan industri IMIP sejauh yang Bang Irwan ketahui selama menjabat sebagai Ketua DPRD? Iya, Bang, Morowali ini sangat familiar, saya katakan yang kedua kalinya, Bang. Khususnya di sektor pertambangan nikel. Dan satu-satunya pabrik smelter yang terbesar mungkin di Asia atau bahkan mungkin di dunia hari ini itu jadi sorotan dunia itu sudah di Morowali, pabrik smelter yang ada di kawasan industri PT IMIP. Itu sehingga kami harapkan kehadiran pemerintah pusat itu untuk bagaimana memikirkan kami, nasib kami rakyat di sana, Bang. Karena sebentar lagi kekayaan sumber daya alam kami, ya nikel, akan habis. Kami belum dapatkan apa yang kami inginkan, yang namanya kesejahteraan itu. Gitu. Sehingga kami lagi-lagi akan selalu bersuara keras dan lantang. Gitu. Kami saja sebagai mantan pejabat, susah mau berkomunikasi dengan pihak manajemen. Apalagi rakyat di bawah. Oke. Ketika menjabat Ketua DPRD, memang benar-benar sulit Abang untuk masuk? Sulit, Bang. Saya rasakan. Ini bukan cerita orang. Saya rasakan sendiri. Sulit dan susah. Itu. Sehingga kami bertanya-tanya, ada apa sih? Sehingga saya katakan, selama rezim Pak Joko Widodo, kurang lebih 10 tahun, bahkan dia yang meresmikan kawasan industri tersebut dan bandara, semakin kami terpinggirkan dengan hal itu. Oke. Abang pernah mencoba untuk mendesak masuk, Abang? Iya, kami coba untuk bangun komunikasi, tapi ya lagi-lagi ada penjagaan yang ekstra ketat di sana? Sangat ekstra ketat. Itu. Coba tolong Bang Irwan ceritakan. Iya. Seketat apa
penjagaan dan pengamanan di kawasan industri IMIP ini di Iya. Morowali? Yang pertama, kami akan berkomunikasi dengan pihak manajemen itu semua orang di Jakarta. Itu. Ya, paling kalau kami ingin mau minta, mau hadir, mau masuk, ya sabar dulu kami komunikasi di pihak manajemen di pusat dulu Jakarta. Selalu seperti itu. Ditambah lagi dengan, protokoler yang sangat-sangat ketat. Itu banyak pintu yang kita mau lalui. Itu saking ketatnya itu, Bang. Pengamanan dilakukan oleh siapa, Bang? Ya, ada pihak dari security, ada dari aparat juga, baik TNI Polri ada juga situ. Berjaga di sana? Ada. Itu. Sehingga kami sayangkan, Morowali dengan kekayaan sumber daya alamnya, hari ini kami nyatakan bahwa kami belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Jadi selama Itu. 5 tahun menjabat sebagai ketua DPRD, Ya, Abang tidak mendapatkan dan tidak memiliki data terkait aktivitas TK. ekonomi di kawasan IMIP. Iya, TKA, kemudian produksi dan sebagainya. iya, Tidak pernah mendapatkan, Bang. nggak pernah. Itu. Berapa hasil yang telah dihasilkan smelter selama setiap bulan, setiap tahunnya. Bayangkan aja, Bang, kalau kita mau ikuti kurs dolar hari ini ya, kita menjual nikel per metrik tonnya, 1 ton itu harga nikel kalau hari ini dengan kurs dolar 17.600, seperti contoh beberapa bulan yang lalu, salah satu perusahaan di sektor pertambangan nikel yaitu PT Vale memproduksi hasil miningnya itu kurang lebih 2 juta ton lebih. 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita mau kalikan 2 juta ton dengan kurs dolar yang hari ini, Pak, berapa puluh triliun yang mereka dapatkan. Sedangkan bagi hasil dan pendapatan asli daerah yang mereka berikan kepada kami, kecil sekali, Bang. Berapa PAD Morowali? Masih zaman saya dulu kemarin, ya paling berapa puluh M aja, Bang. Zaman saya ya, itu. Puluhan M? Iya. Tapi Kecil sekali. ada data PAD dari sektor. Ada datanya. Bagi hasil maupun pendapatan asli daerah kita. Itu. Bagi hasil aja kita di Sulawesi Tengah, paling dari seluruh kawasan industri yang ada di Morowali, paling kurang lebih saya berapa? 200 M atau berapa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur. Sedangkan mereka punya pendapatan, itu omset hasil dari penambangan nikelnya mereka, ini kita bicara dari bahan mentah aja dulu, belum masuk ke smelter. Beda dengan teman-teman yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Sorowako. Mereka dapatkan PAD-nya itu dari sudah hasil akhir dari smelter. Kami dari bahan mentah dulu, nikel. Seandainya regulasi ini disamakan dengan Sorowako, Luwu Timur, mungkin ya kami masyarakat Morowali yang kurang lebih 200 jiwa, biar kami tidak bekerja 200.000. 200.000 penduduk, biar kami tidak bekerja, kami bisa digaji dari hasil pendapatan kekayaan alam kami. Manfaat apa yang dirasakan oleh rakyat di sana, Bang? Pertama, manfaatnya kalau kamu pikir ya, dari pemanfaatan tenaga kerja, Perekrutan. ya perekrutan itu masih banyak yang belum terakomodir. Gitu. Lebih diutamakan orang-orang dari luar dan dari TKA ini. Sedangkan mereka punya kualitas pekerjaan hampir sama skillnya. TKA yang hari itu cuma menyapu aja. Kebanyakan itu yang karya-karya yang kasar-kasar itu, buru-buru kasar. Gitu. Apa bedanya dengan kita? Malah kita orang lokal kayak sudah akan terpinggirkan, masih banyak pengangguran hari ini, Bang. Berapa persen rakyat Morowali yang terserap di sektor industri di Morowali? Dengan adanya kawasan industri, sekitar 7-8 kawasan industri ini, ya sekitar mungkin belum setengahnya semuanya terakomodir. Dan Belum. dampak pembangunan belum begitu terasa di sana. Itu yang kami hari ini suarakan juga. Pembangunan infrastruktur yang ada. Baik masalah infrastruktur jalan, pembangunan bangunan itu, dan pemanfaatan masalah penerangan juga, lampu listrik, itu masih sering padam
masih lebih kita rasakan, Pak. Itu pemadaman listrik lah, pembangunan yang tidak sangat profesional, itu jalan-jalan masih banyak berlubang hari ini, Bang. Di kawasan industri itu, di PT IMIP, jalannya masih rusak, masih berlubang, Bang. Itu. Padahal pendapatan yang dihasilkan oleh smelter dari PT IMIP kawasan industri yang 3 tadi ini, Pak, itu triliunan, Bang. Oke, Kami, ya. sektor lain, pendidikan, kesehatan di Morowali seperti apa? Iya, sampai hari ini pemerintah Kabupaten Morowali mencanangkan pendidikan gratis, baik dari TK maupun S1, itu masih belum terakomodir, belum berjalan dengan maksimal dan baik. Masih banyak juga permasalahan, persoalan. Itu. Oke. Akan memberikan bantuan pembangunan fasilitas bangunan sekolah, masih banyak juga yang rusak. Jadi menurut Bang Irwan, siapa penerima manfaat utama dari kawasan industri Morowali? Penerima manfaat utama dan adanya kawasan industri yang ada di Kabupaten Morowali, yang 8-9 smelter yang ada di Morowali itu, Pak, hanya orang-orang di pusat saja merasakannya. Kami rakyat masih menderita. Jakarta. Di Jakarta. Tadi Orang-orang elit saja yang merasakannya. Tadi Bang Irwan sempat menyinggung oligarki. Iya. Karena hari ini bupatinya juga terafiliasi oleh oligarki. Karena apa saya katakan, banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Morowali. Dirampas hak-haknya oleh para perusahaan. Saya sedih, Bang, hari ini. Banyak saudara saya yang dipenjara, yang mempertahankan hak-hak mereka. Sampai dikriminalisasi oleh para aparat, oleh para penguasa hari ini. Itulah saya hadir di sini, Pak, meminta tolong pada teman-teman semua aktivis yang bersuara lantang, yang masih punya jiwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Inilah forum Madilog, Pak. Saya berterima kasih, Pak, untuk bersuara kejujuran dan keadilan di sini. Bang Irwan merasa rakyat Morowali hanya menjadi penonton. Iya. Dan hari ini, detik ini, masih banyak yang berteriak tentang hak-hak mereka, tanah mereka, kebun mereka yang dirampas oleh oligarki hari ini. Dan Bupati Morowali hari ini, Saudara Iksan, tidak berani berbuat karena dia tercipta dari oligarki. DPRD? DPRD seperti itu. Kami meminta untuk bersuara keras, tapi lagi pada DPRD, Pak, bungkam entah kenapa hari ini. Sehingga kami, mungkin insya Allah, kami hadir di ibu kota Jakarta ini untuk menyuarakan suara hati kami melalui studio Madilog ini. Karena kami percaya dan yakin melalui dialog malam hari inilah semua keluh kesah kami yang ada di Kabupaten Morowali, yang terkenal di mancanegara sebagai daerah yang terkaya dengan kekayaan sumber daya alam yang sudah dipertambangan nikel. Itu. Kami akan bersuara sehingga kami juga jangan nanti sudah habis kami punya sumber kekayaan alam nikel baru kami mau diperhatikan. Itu maaf, tidak ada gunanya lagi bagi kami. Jadi memang benar, Bang, bahwa penduduk Morowali itu sudah terbiasa melihat pesawat lalu lalang menuju ke kawasan IMIP. Kami bukan terbiasa, namanya kami orang awam, orang daerah, Bang. Melihat pesawat yang setiap hari landing masuk ke IMIP, masyarakat dulu kan jarang lihat pesawat, Bang. Kami juga mungkin ya sebagian masyarakat kalau di perkotaan mungkin ya biasalah. Tapi kami itu memang anggap kayak aneh aja. Apa sih yang dibawa pesawat tersebut? Dan itu maskapai asing? Ya. Maskapai asing? Iya dulu. Sekarang rute mereka lagi itu merubah. Dari Cina, dulu kan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dulu. Oke. Itu. Ada yang langsung juga pesawat Cina juga ke Morowali. Dan sekarang mereka merubah rutenya lagi. Dari Cina turun ke Manado. Oke. Manado ganti pesawat. Itu. Pakai Airbus. Maskapai Indonesia. Lokal. Domestik. Iya, domestik itu. Ada AirAsia pernah turun. Batik juga, Citylink. Itu yang memuat ratusan penumpang. Itu setiap hari landing di kawasan IMIP. Bandar IMIP. Belum lagi yang di bandara domestik pemerintah, Maleo.
belum lagi yang lewat darat. Bayangkan Bang, makanya saya bilang untuk masalah TKA ini, kami sangat-sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di sini. Bang Irwan yakin tidak ada pengawasan dan tidak tercatat. Kalau di masa saya, yakin tidak ada. Ketika Abang Ketua DPRD, Iya, Abang yakin bahwa tidak tercatat itu. nggak ada tercatatnya. Tidak ada data yang valid. Nggak ada. Berapa TKA yang Iya, masuk ke kawasan ini? nggak ada. Karena dulu adik sepupu saya melakukan aksi demonstrasi untuk mengecek TKA, sambil dulu mereka dipanggil ke pusat untuk aksi, dan live dulu di TV One dulu. Sempat live, itu adik sepupu saya. Itu Asnan As'ad, itu adik sepupu satu kali saya itu. Gitu. Dia yang menelusuri tentang TKA tersebut. Sampai TKA-nya itu banyak lari ke hutan. Itu. Jadi setiap ada kunjungan mau investigasi tentang TKA, itu mereka dilarikan ke hutan. Ini kita bicara belak-belakan aja, Bang. Itu. Kira-kira kalau seperti itu ada apa? Dua saja. Kalau bukan TKA ilegal, legal. Itu. Jadi memang ini sangat riskan benar persoalan TKA ini, sehingga lagi-lagi kami harapkan gitu, Pak Menteri Pertahanan Pak, jangan ragu. Pak Safri Samsudin, kami sebagai rakyat Kabupaten Morowali mensupport sekali tentang untuk pengambil alihan bandara tersebut. Sehingga kita tahu TKA ini apa maksud dan tujuannya mereka hadir di Morowali. Gitu. Coba kalau sidak tiba-tiba jangan ada pemberitahuan. Itu mereka pasti kita dapatkan semua itu. Itu sampai hari ini informasi itu sudah puluhan ribu TKA yang ada di kawasan industri PT IBEP itu. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Itu. Dan terus berdatangan, Bang? Tiap hari berdatangan. Itu. Jadi semoga curhatan hati kami ini, Bang, dapat didengarkan oleh pemerintah kita. Dan mohon sekali lagi bantuan teman-teman aktivis, para tokoh nasional kita yang ada di Jakarta sini. Saya sebagai orang daerah itu yang selalu bersuara keras, Bang. Malah kami dulu sempat memprotes juga, gitu. Baik PT Inco kami melakukan perlawanan karena kami punya wilayah sudah masuk kawasan konsesi kontrak karya mereka dan wilayah perizinan mereka. Kami dipenjara juga itu. Karena memang betul-betul kami inginkan dengan hadirnya investasi di Morowali, cobalah pikirkanlah kami rakyat, Pak. Tidak banyak juga, Pak, yang kami minta. Itu. Berikanlah kami juga kesempatan untuk merubah nasib kami juga. Jangan kami jadi penonton di daerah kami sendiri. Menurut Bang Irwan, sekarang siapa pemilik tanah Morowali? Secara geografis, luas wilayah Morowali kurang lebih 5.000 km persegi. Yang menguasai hari ini, Pak, bukan lagi rakyat Kabupaten Morowali. Ini yang kami sedihkan, Pak. Siapa? Para oligarki yang menguasai, Pak, baik wilayah pinggiran pantai kami maupun daratan gunung kami, itu sudah diambil alih dan kedaulatan wilayah Morowali, Pak, sudah milik oligarki hari ini. Gitu. Mereka mengincar sumber daya alam. Itu dia utama. Karena ada beberapa objek yang sangat besar di Morowali, selain nikel, ada perkebunan sawit juga, itu ada lautan juga, dan lautan hari ini di Kecamatan Meni Kepulauan itu ada lagi sumber minyak, itu minyak bumi, itu yang sementara dieksplorasi, itu sehingga kami masyarakat sangat termarginalkan, terpinggirkan oleh situasi hari ini, sehingga kami mengharapkan kedaulatan sumber kekayaan alam kami sudah dikuasai oleh oligarki juga, dan kedaulatan wilayah kami, Pak, sudah dikuasai oleh oligarki juga. Sejak kapan itu terjadi, Bang Irwan? Di era siapa itu terjadi? Di era masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Itu sangat-sangat kami rasakan dulu. Itu. Masif. Sangat masif sekali. Kami saja berteriak, kami seolah dibungkam. Itu.
jangan bersuara keras, gitu. Malah kalau bersuara keras, mungkin ya kita dikriminalisasi lagi, ditangkap lagi, gitu. Contohnya adik saya saja yang melakukan demonstrasi itu, masalah TKA itu, menolak kedatangan TKA, baik lewat dari laut, darat, udara, gitu. Kami lakukan perlawanan waktu itu, Bang, adik saya itu, gitu. Sampai dia berdarah-darah, itu sampai berjuang Jakarta. TKA itu ya masa rezim Pak Joko Widodo memang sangat kejam bagi kami merasakan itu. Itu. Sehingga ya kami harapkan dengan kepemimpinan hari ini Presiden Pak Prabowo, tolonglah Pak Prabowo, itu pikirkanlah nasib rakyat Morowali juga. Karena Morowali yang memberikan sumbangan terbesar pendapatan asli negara kita dari sumber kekayaan alam kami yang telah diambil, itu dikelola oleh negara. Pikirkan kami rakyat juga di sana, Bang. Iya. Gitu. Oke, di era Jokowi apa yang Bang Irwan rasakan, yang Bang Irwan nilai bahwa memang Pak Jokowi memberikan karpet merah ini bagi oligarki? Ada peran apa? Ada hal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika berkuasa untuk kawasan industri di Morowali? Iya. Yang pertama, kami menelusuri tentang pendapatan asli daerah kami, itu tidak terbuka. Pertama. Yang kedua, kami selalu mau bersuara, mau menelusuri, seolah kami ini mau diintimidasi seperti itu. Gitu. Yang ketiga, di masa rezim Jokowi ini tidak ada ketransparansi. Itu. Tentang berapa yang telah diambil hasil dari smelter tersebut untuk negara, dan kami sebagai masyarakat Morowali, kami tidak tahu. Hanya diberikan seperti itu saja. Kayak ibaratnya gula-gula permen aja, kayak anak kecil. Itu. Sedangkan kita tahu, harga nikel saya dulu pernah tembus sampai $60-70 per ton. Bayangkan aja, Bang. Satu smelter aja nih ya, kita bicara ya, untuk di IMIP, kawasan industri yang ada, belum lagi smelter yang lain. Satu smelter ini aja, Bang, itu sudah omset mereka per bulan, per tahunnya, Pak, puluhan triliun. Satu smelter. Contoh kecil saja, Pak, PT Vale, PT Inco, yang 2026 kemarin dalam pemberitaan media, dia telah melakukan penambangan selama 2-3 bulan saja, Pak, sudah 2 juta ton. Menjual nikel, Pak, puluhan triliun hasil omset baru 3 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Itu. Belum lagi smelter yang lain. Sehingga kami meminta ketegasan pemerintah hadir di sini, Bang. Itu. Kami sayangkan sekali, kalau kami sebagai pemilik sumber kekayaan alam, kami hanya diberikan permen, sebiji permen ibaratnya anak kecil. Iya. Betul. Selama berkuasa, Pak Jokowi berapa kali ke kawasan industri Morowali dan apa yang dilakukan di sana oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi, kita tahu, dia punya kedekatan dengan pihak pemegang saham yang terbesar di PT IMIP kawasan itu ya. Yang kami tahu dulu itu ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu termasuk beliau juga sering mendampingi waktu hadir, baik peresmian smelter dulu, beliau hadir. Itulah kami baru melihat secara langsung bahwa luar biasa di kawasan industri ini. Itu pun kalau bukan peresmian kami tidak bisa masuk. Oke. Jadi selama 5 tahun menjabat, Abang hanya sekali bisa masuk. Iya. Ketika ada peresmian Smelter oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi langsung. Gitu. Dan kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya mungkin kita tahu kata informasi ya sering hadir di situ dia. Itu entah mungkin secara resmi atau tidak ya otomatis mungkin lebih dari 1-2 kali lah hadir situ. Sebagai orang yang pernah masuk, bisa digambarkan seperti apa kawasan IMIP ini? Yang tadi Abang bilang luar biasa ini, kawasan ini. Kalau kita melihat dari puncak gunung ya, lihat ke bawah di kawasan industri itu, saya bayangkan seperti kota kecil yang ada di Singapura. Indahnya, luasnya, kurang lebih 4.000 hektar kawasan industri yang ada di Kabupaten Morowali itu, dengan gemerlapnya lampu-lampu yang indah, menghasilkan, mengolah kami punya sumber daya alam yang ada, itulah
kebanggaan kami juga, tapi sayangnya kami tidak merasakan yang namanya kesejahteraan. Saya ulangi lagi, Bang, infrastruktur saja, Oke. jalan, listrik, rakyat masih teriak. Ada fasilitas apa aja di dalam kawasan industri IMIP? Yang pertama hotel. Hotel berbintang 5, bintang 6 mungkin saat ini tuh. Oke. Yang sangat indah, megah, terbesar. Ada bandaranya, ada smelternya, ada 3 di situ. Itu. Ada apartemen khusus karyawan asing di situ di dalam TKA. TKA. Itulah yang kita nggak bisa cek di situ. Pelabuhan? Pelabuhan juga terbesar juga hari ini mereka bangun. Ada lagi perusahaan lagi pelabuhannya itu yang bisa menampung kapal yang parkir untuk bongkar muat itu puluhan itu situ. Yang pelabuhan terbesar lagi mungkin di Asia Tenggara kalau tidak salah lagi itu. Itu puluhan kapal kalau bisa sandar situ yang hari ini sudah digunakan. Dan tidak ada yang mengawasi? Ya, tadi informasi saya coba telusuri, teman-teman di lapangan, kondisinya seperti itulah. Semestinya yang mengawasi adalah dari pemerintah. Jadi ketika Abang masuk ke sana saat peresmian itu tahun berapa? 2019? Iya. 2019 ya? Iya. Jadi sangat eksklusif sekali? Iya. Itu pun kita ya, namanya saya menghadiri peresmian, itu waktunya tidak lama. Paling habis pidato presiden, gubernur, sambutan, segala macam, selesai. Acara seremoni ya selesai. Ketika peresmian, TKA terlihat di sana? Ya, kami enggak. Waktu itu paling mungkin pimpinan-pimpinan tertinggi yang kami lihat. Kalau macam karyawan TKA, ya saya enggak tahu ya kalau saya lupa, tapi yang saya lihat, enggak ada saya lihat. Itu. Tapi memang fasilitasnya lengkap dari itu, Bang ya? Ya, mereka difasilitasi seperti tempat lokasi khusus ya, khusus TKA. Kayak rumah susun, kayak tempat asrama tersendiri buat mereka. Tapi ada hotel berbintang ya di sana juga tadi ya? Ada hotel berbintang, bintang 5. Fasilitas kesehatan ada apa saja di? Hari ini mereka bangun klinik, tapi kliniknya itu belum lengkap juga. Masih merujuk kalau ada pasien-pasien yang kritis itu ke kabupaten. Jadi harapan kami sebagai masyarakat sana, Kabupaten Morowali, dan harinya investasi di Kabupaten Morowali ini bukan cuma PT IMIP. Ada beberapa investor yang hadir, Transon, PT Vale, PT Inco, BTIG, PT Wangxiang, dengan kondisi Morowali yang tidak luas secara geografis, secara wilayah, bisalah mereka mengakomodir, memberikan yang terbaik bagi rakyat. Di kawasan industri IMIP, bendera merah putih berkibar dengan tegak atau bagaimana ketika Abang di dalam? Ya, itu sangat berat kami mau ungkapkan. Karena apa? Di kawasan industri PT IMIP itu sudah kebanyakan nama-nama jalan itu nama-namanya sudah tulisan Cina. Kalau kita bicara bendera, ya mungkin ada juga bendera merah putih. Mungkin disandingkan juga dengan bendera Cina atau bendera yang lain-lain. Ya, jangan seperti terjadi yang kami temukan di satu kawasan industri PT Wangxiang, itu ada mengeluarkan surat administrasi mereka itu menggunakan stempel Palu Arit. Ini fakta loh. Dan pernah kami soroti waktu itu. Ini fakta. Dan saya berani pertanggungjawabkan di PT Wangxiang terjadi, Pak. Ada stempel Palu Arit. Terjadi. Di Morowali juga? Di Morowali. Dan ini yang kami khawatirkan. Dan semua tokoh-tokoh, kami tokoh pemuda, tokoh agama, menyikapi dengan serius. Malah kami khawatir jangan sampai Morowali ini sebentar lagi, Pak, akan dikuasai oleh mereka.
Kalau tidak cepat kita ambil sikap, kami nanti tinggal nama di sana, Pak. Apa yang membuat Itu. Bang Irwan mengarah ke sana? Kedaulatan wilayah kami, Bang, saya katakan sekali lagi, sudah hampir dari ujung Morowali sampai ujung Morowali dikuasai oleh orang-orang Cina yang hari investasi. Kedaulatan kekayaan sumber daya alam kami juga dikuasai oleh mereka juga. Itu. Baik dari segi mineral logamnya maupun dari segi batuan galian C. Itu. Sehingga saya katakan, khususnya kedaulatan wilayah kami, sebentar lagi kalau tidak cepat dipikirkan oleh pusat, ya, Morowali sudah akan jadi negara di dalam negara. Negara di dalam negara. Iya. Itu. Kan ada Pemda, DPRD. Disinilah satu kelemahan kita, pemerintah daerah. Khususnya Bupati Iksan, saya katakan. Karena Bupati Iksan ini terafiliasi oleh oligarki juga. Menjabat baru kurang lebih 1 tahun terakhir ini, banyaknya persoalan masyarakat yang dialami, yang dirampas haknya oleh pihak oligarki. Kami sudah meminta, rakyat sudah meminta bantuan terhadap pemerintah daerah maupun DPRD. Bupati hanya diam aja, nggak bisa berbuat. Itu. Contoh kasus di Desa Turete kemarin, sampai ada teman-teman kita aktivis sampai hari ini ditangkap karena mempertahankan hak-hak mereka berjuang. Itu. Ada perusahaan yang mengambil alih lokasi lahan perkebunan mereka. Digusur. Mereka lakukan perlawanan. Sampai di antara masyarakat, Pak, dibenturkan sama-sama mereka. Itu. Inilah satu kesedihan bagi saya. Bagaimana dengan aparat negara yang lain? Aparat keamanan, aparat hukum di sana? Inilah yang perlu kita suarakan juga. Dalam segi kedaulatan hukum kita. Kedaulatan hukum yang kami rasakan di Morowali, ya, aparat ini kita belum melihat secara tegas memihak terhadap rakyatnya yang terintimidasi oleh oligarki, Pak, yang menguasai, Pak, wilayah pertambangan sana. Karena apa ya? Contoh saja kecil kemarin, gitu. Salah satu kasus yang terjadi di perusahaan kawasan industri BTIG, ada persoalan tentang tali asih yang diberikan oleh pihak perusahaan BTIG, perusahaan smelter juga, tambang nikel juga, untuk rakyatnya kurang lebih 4 miliar, ada oknumnya yang orang dekat dengan bupati, menyalahgunakan hak itu, mengambil lagi hak-haknya rakyat Pak tali asih tersebut. Untuk itu saya meminta kepada pihak Kapolres Morowali dan Kapolda, karena semua saksi sudah diperiksa. Kalau terbukti ini orang dekatnya Bupati Morowali Hari Saudara Iksan melakukan pemalsuan, pencurian uang hak tali asihnya rakyat, tangkap dia. Jangan kita punya hukum, Pak, lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan dia merasa dekat dengan Bupati atau orang dekatnya Bupati, pihak penegak hukum Pak Kapolres dan jajarannya segan mau menangkap oknum tersebut. Oke. Itu. Sudah sudah ada pergantian rezim. Iya. Dari rezim Jokowi ke rezimnya Pak Prabowo. Ya betul. Tidak ada perubahan di Morowali? Sampai hari ini, kalau kita bilang perubahan, belum ada perubahan yang signifikan. Itu. Baik dalam segi kedaulatan hukum kita, karena saya pernah juga, Bang, di penjara tentang masalah COVID kemarin. Di era rezim Pak Jokowi. Itu. Karena Bupati Morowali di rezim Jokowi sangat dekat waktu itu. Saya hanya meneruskan voice note dari karyawan yang melihat orang Cina meninggal untuk meneruskan ke tim COVID-19 Kabupaten Morowali. Saya ditangkap di masjid. Sedangkan ada yang menyanggah. Pada saat itu pergantian pimpinan DPRD,
saya baru orang Nasdem, Saudara Kuswandi, konversi pers bersama dengan Ketua DPR Provinsi Sulawesi dari Nasdem juga, mengatakan bahwa itu benar terjadi COVID, dan konversi pers di media. Bupati menyangkanya tidak benar. Kenapa mereka tidak ditangkap? Sudah laporkan Pak di Polres. Kok saya hanya meneruskan, saya yang ditangkap. Itu, dan dibilang penyebar hoaks, berita bohong. Saya ditangkap di masjid. Sedangkan mereka saya laporkan ke pihak Polres, Polres tidak mau proses mereka. Ada buktinya kok. Sampai hari saya simpan. Ya, oke. Itulah kelemahan hukum kita di Morowali hari ini. Dan ini kasus-kasus ini Bupati hari ini di Morowali, 2 kasus yang dialami oleh rakyat. Kasus yang di Torete menyangkut hak-hak mereka, kebun mereka yang dirampas oleh oligarki, dan kasus tali asih yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk rakyat, Pak. Bupati tidak pernah hadir untuk membela rakyat. Karena saya katakan, kalau bupati yang tercipta dari oligarki, jangan harap kalau ada persoalan rakyat, pemerintah mau hadir untuk memihak pada rakyat. Tapi kan menang. Ya. Tapi kan menang. Iya. Pilkada. Kita akui kemenangannya dia. Sampai kemarin ada beberapa kandidat kan, itu baik yang bupati incumbent maju juga. PJ Bupati maju juga. Ketua DPRD maju juga. Ini latar belakangnya Pak. Nggak tahu. Mungkin ijazah SMA saya masih kita duga palsu. Iya. Panjang ini urusan kalau mau ijazah. Sehingga, memang sangat riskan sekali kalau masalah ijazah ini Bang. Sehingga saya menitik berat juga kepada teman-teman di pusat. Kita inginkan pemimpin kita yang punya sumber daya manusia yang lebih baik lah. Bang Irwan masih punya harapan di rezim Prabowo? Morowali akan lebih baik? Insya Allah. Rakyat akan lebih menikmati? Insya Allah. Saya optimis dengan perubahan rezim hari ini dari zaman Pak Jokowi yang membuat kami sudah menderita di Morowali, dan hadiah Bapak Prabowo semoga adalah harapan. Menderita? Iya. Kami menderita, Bang. Semenderita apa di zaman Jokowi? Pertama, kurangnya perhatian. Baik dalam bentuk perekrutan tenaga kerja. Kami aja yang punya wilayah. Akamsi. Ya, itu sangat berat sekali. Mau masuk kerja di situ. Sangat berat sekali. Apalagi mau melibatkan diri untuk mau berusaha, mau bermitra sama mereka. Berperan lebih besar. Berkolaborasi. Paling orang-orang pusat juga, orang Jakarta juga yang mengelola hal itu. Oke. Terakhir pesan untuk Pak Prabowo. Ya. Pak Presiden Prabowo yang kami hormati, kami banggakan. Disinilah bentuk keberpihakan Bapak kepada rakyat Indonesia. Khususnya kami Kabupaten Morowali yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang terbesar, khususnya tambang nikel, yang memberikan pendapatan negara. Pikirkanlah kami, sebelum kekayaan sumber daya alam kami habis dikelola, diambil alih oleh para oligarki. Dan Bapak Prabowo jangan hanya mendengarkan bisikan dari orang-orang yang selalu hanya mengatakan bahwa beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semuanya bohong. Kami masyarakat yang kalangan bawah merasakan secara langsung. Terima kasih, Bang Irwan. Oke, terima kasih banyak. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Irwan Arya, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, periode 2014-2019, yang sudah bercerita dan berbagi mengenai apa yang dirasakan oleh rakyat di Morowali terkait eksplorasi sumber daya alam dan juga aktivitas di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan, terima kasih. Terima kasih.